Tidak puas dengan pelaksanaan pemilu, simpatisan partai politik kembali menduduki KPUD Sulawesi Barat. Virus H1N1 yang dikenal dengan flu babi ternyata pernah membunuh ribuan orang di Bali. Protes sengketa lahan, ribuan petani unjuk rasa mengancam boikot pemilu presiden. Selamat sore saudara, saya Aryo Ardi hadir dalam Liputan Petang. Jangan lewatkan laporan terbaru kami tentang ribuan tentara Batalion 751 Sentani Papua yang mengamuk dan bagaimana suasana terakhir di sana. Kami sampaikan pula berita tentang wacana pembatasan jumlah mobil di Jakarta. Ribuan petani berunjuk rasa ke kantor Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara. Mereka mendesak BPN setempat segera menuntaskan sengketa tanah antara petani dan investor secara adil. Bila tidak, para petani akan memboikot pemilihan presiden. Unjuk rasa ribuan petani dimulai dari lapangan Merdeka menuju kantor BPN Sumatera Utara. Para petani berasal dari Kabupaten Asahan, Labuhan Batu, Deli Serdang, dan Kabupaten Simalungun. Lahan yang mereka sengketakan dengan investor mencapai lebih dari 360 hektar. Para petani kecewa dengan BPN karena sejak 2 tahun yang lalu sengketa tanah terkatung-katung nasibnya. Padahal para petani dilarang menggarap lahan yang kini menjadi perkebunan kelapa sawit. Jika tuntutan petani tidak digubris, mereka akan terus beraksi dan memboikot pemilu presiden. Ribuan tentara Batalion 751 di Sentani, Papua siang tadi mengamuk. Belum diketahui secara pasti penyebab peristiwa tersebut, namun beredar kabar para prajurit mengamuk karena tidak terima dengan perlakuan atasannya. Laporan dari koresponden kami yang berada di Papua menyebutkan sekitar 1.000 tentara Batalion 751 Sentani, Papua siang tadi mengamuk di markasnya. Selain itu juga beredar kabar mereka merampas gudang senjata dan memburu para perwira, serta ada beberapa kamera wartawan yang dihancurkan. Para tentara juga memalang jalan raya Sentani dan tak seorang pun yang diperbolehkan melintas. Tindakan para prajurit dilaporkan membuat situasi kota Sentani mencekam. Dan untuk mengetahui penyebab mengamuknya tentara di Papua, kami menghubungi Kadispen TNI Angkatan Darat, Brigjen Christian Zetbua. Selamat sore Pak Christian. Selamat sore Pak. Pak Christian, apa sebenarnya menjadi penyebab terjadinya mengamuknya para tentara di Sentani, Papua, Pak Christian? Ya, memang siang ini terjadi suatu penyampaian rasa tidak puas anggota Batalion 751 kepada komandan batalionnya, yang di latar belakangi beberapa hari yang lalu itu anggota dari batalion ini meninggal. Kemudian pihak keluarga minta dikirim ke Nabire. Dalam pengiriman ini tentu perlu dana, sudah dicek dana cukup besar sehingga komandan batalion tidak punya kemampuan untuk membayar dana itu. Akhirnya para anggota, teman-temannya, mereka patungan untuk membantu pengiriman jenazah ke Nabire. Jadi 50-50, 50% teman-temannya, 50% dari batalion 751. Jenazah dikirim dan sekarang memang sudah dikebumikan. Komandan batalion menganggap masalah itu sudah selesai sampai di situ. Ternyata tadi pagi anggota-anggota ini tentu tidak puas barangkali. Kenapa kok harus kami ikut mengongkosi jenazah itu kembali ke tempat asalnya Nabire? Kenapa tidak batalion secara penuh menyelesaikan masalah dana itu? Baik, apakah benar Pak di lapangan sempat terjadi perampasan senjata Pak? Ya? Apakah benar di lapangan sempat terjadi perampasan di gudang senjata Pak Christian Zetbua? Tidak. Kalau senjata memang anggota pakai senjata Pak. Mulai pagi, apel pagi sampai selesai apel itu mereka pakai senjata. Artinya tidak ada perampasan gudang senjata Pak ya, seperti yang kami terima informasinya beberapa saat yang lalu? Tidak, memang ada senjata mereka pegang. Kalau sampai ada penganiayaan dari para prajurit terhadap para perwira, apakah itu juga terjadi Pak di lapangan? Laporan yang saya terima sampai sekarang itu tidak terjadi karena para perwira melihat bahwa anggota emosional, mereka menghindar. Sehingga sekarang diatasi oleh Bapak Panglima, sekarang sudah di lapangan. Jadi tidak benar Pak ya, ada berita yang mengatakan bahwasanya ada perwira yang kepalanya bocor, ada yang dianiaya, terluka seperti itu Pak?
Oh, tidak benar, karena laporan yang saya terima tidak seperti itu. Ya, Pak Christian, untuk mengatasi masalah ini apa yang sedang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat, Pak? Ya, itu Panglimanya yang mengatasi itu, Pak. Sekarang sudah di lapangan dengan perwira Polresta Kodam. Mereka mencoba untuk mengkomunikasikan. Ini kan masalahnya karena tidak ada penjelasan saja kepada anggotanya, Pak. Baik, lalu kalau sampai sore ini apakah suasana sudah bisa dikendalikan, Pak, oleh TNI Angkatan Darat, Pak Christian? Ya, diatasi oleh Pangdamnya. Pangdam turun tangan langsung, Pak, ya? Ya. Baik. Pak Christian Zetbua, terima kasih atas waktunya bersama kami di Liputan Petang. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Ya, saudara, penyebaran virus flu babi terus meluas ke 8 negara hingga ke Jerman dan Korea Selatan. Sedangkan di Meksiko jumlah korban tewas bertambah menjadi 159 orang. Pemerintah Meksiko melansir bertambahnya jumlah korban tewas yang diduga disebabkan virus flu babi menjadi 159 orang. 20 diantaranya telah dikonfirmasi akibat flu babi. Kenaikan jumlah penderita juga dilaporkan pemerintah Amerika Serikat. Hingga kini 66 orang dikonfirmasi menderita penyakit flu babi. Hal ini memaksa Presiden Barack Obama meminta dana $1,5 miliar untuk menangani wabah ini. Di Selandia Baru, temuan kasus flu babi meningkat menjadi 14 orang. Sementara itu Jerman dan Korea Selatan juga melaporkan adanya temuan kasus flu babi. Indonesia ternyata tak bebas dari pandemi flu. Peneliti dari Universitas Udayana Bali menyebutkan, pada tahun 1918 puluhan ribu warga Bali meninggal akibat dampak penyebaran flu Spanyol yang merupakan virus influenza subtipe H1N1, sejenis dengan flu babi yang sedang merebak saat ini. Sebelumnya, Menteri Kesehatan menyatakan flu babi tidak bisa hidup di Indonesia. Indonesia tak lepas dari sejarah wabah flu dunia. Inilah yang terjadi di Bali pada tahun 1918 saat pandemik flu Spanyol merebak ke seluruh dunia. Dari jutaan orang meninggal, 30.000 diantaranya adalah warga Bali. Kepala Laboratorium Biomedik Universitas Udayana Bali menyatakan, virus flu babi atau swine influenza dengan subtipe H1N1 dipastikan sudah ada di tanah air, namun mempunyai genetik atau sifat yang berbeda. Flu Spanyol yang menewaskan warga Bali tahun 1918 juga masuk subtipe H1N1. Indonesia pada waktu juga ada dampaknya, jadi ada banyak juga yang meninggal. Dan di Bali sendiri, menurut catatan yang berhasil saya telusuri, catatan lama yang berhasil saya telusuri, korbannya katanya cukup banyak, sekitar 30.000. Itu berpusat terutama adalah di Denpasar, Badung, sama Gianyar. Pada waktu itu menjadi pusat Provinsi Bali. Tentunya ini bertolak belakang dengan apa yang telah dinyatakan pemerintah. Bagaimanapun virus flu babi telah sampai di berbagai belahan dunia. Waspadalah penularan dari manusia ke manusia. Cepat sekali mutasinya, cepat sekali berubahnya. Misalnya yang pertama hanya bisa ditularkan dari babi ke manusia. Tapi dalam perkembangan selanjutnya yang kita khawatirkan, virus itu bisa mutasi sendiri. Nanti dari manusia ke manusia itu. Yang harus diketahui secara luas adalah virus flu babi berkembang lewat babi yang masih hidup. Karena itu sangat riskan mereka yang bekerja di peternakan. Sedangkan daging babi disebut masih aman untuk dikonsumsi sepanjang melalui pemanasan minimal 70 derajat Celcius, paling sedikit 3 menit. Putu Setiawan, David Silahoy, dan Agus Priyatno melaporkan dari Denpasar dan Jakarta. Para peternak dan pekerja di kandang babi mulai khawatir dengan virus flu babi. Mereka takut tertular karena belum mengetahui benar apa itu flu babi. Pihak Dinas Kesehatan terus melakukan sidak guna memantau keadaan di daerah masing-masing. Di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, keresahan dengan adanya wabah flu babi mulai mendera para peternak dan pekerja di kandang babi. Mereka khawatir akan tertular. Petugas dari Dinas Peternakan juga terus melakukan penyuluhan kesehatan dan kebersihan ternak guna menghindari adanya virus. Ada pengaruhnya nggak, Pak? Ya istilahnya enggak. Ya istilahnya pikiran saya jadi ngeluhnya. Kekhawatiran. Ya. Ke depan. Para pekerja di lokasi peternakan babi di Grobogan, Jawa Tengah juga khawatir dengan wabah flu babi. Dinas Kesehatan Grobogan juga gencar melakukan penyuluhan dan memperketat pengawasan lalu lintas keluar masuk perdagangannya.
Dinas Peternakan Kabupaten Subang, Jawa Barat juga tak mau ambil risiko. Petugas langsung melakukan sidak ke bekas lokasi kandang babi di daerah Wanareja, Kecamatan Subang. Sejauh ini bisa dianggap aman karena kandang sudah diratakan dengan tanah dan cuaca juga panas, ya, beberapa panas. Jadi virus ini sebenarnya tidak kuat dengan panas. Ya, dan memang kalau lebih memungkinkan, kalau memang kita masih ragu, ya tinggal didesinfeksi aja bekas kandang babi itu. Hingga kini virus flu babi telah menewaskan 159 orang dan semua penderita yang meninggal berada di Meksiko. Tim koresponden Liputan 6 melaporkan. Ratusan massa pendukung dan simpatisan dari 20 partai politik kembali menduduki kantor KPUD Mamasa, Sulawesi Barat. Kondisi ini menambah panjang daftar permasalahan yang terjadi pada pemilu legislatif. Dan kalau kami mencari, kami tidak bisa menjamin seperti apa jadinya. Protes kembali dilakukan simpatisan dari 20 partai politik yang tidak puas dengan pelaksanaan pemilu legislatif. Massa mendesak agar KPUD Mamasa mau berdialog langsung dengan mereka menjelaskan dugaan kecurangan pemilu di sejumlah PPK. Namun para pengunjuk rasa harus kecewa karena tidak menjumpai satupun anggota KPU Mamasa. Protes ini juga terjadi di banyak daerah menunjukkan banyaknya kekecewaan terhadap pelaksanaan pemilu legislatif. Tapi protes seperti ini akhirnya mengganggu proses rekapitulasi suara yang sampai sekarang menjadi banyak yang tertunda. Partai Golkar dan Partai Hanura sejak tadi malam hingga siang tadi mengadakan pertemuan untuk membahas kemungkinan mengajukan pasangan Yusuf Kala Wiranto pada Pilpres mendatang. Negosiasi ini belum mencapai kata sepakat dan tidak dipublikasikan. Namun bila JK dan Wiranto jadi melaju, diperkirakan mereka akan tetap sulit menyaingi popularitas SBY. Golkar belum juga berhasil mendapatkan pendamping Yusuf Kala. Setelah melakukan pembicaraan sejak tadi malam di Posko Golkar, Jakarta, Partai Golkar dan Hanura belum berhasil mencapai kata sepakat. Demikian pula soal koalisi besar dengan PDI Perjuangan masih dibutuhkan kompromi politik. Lagi bahwa tim itu bukan decision maker, hanya merancang. Saya ulangi lagi, merancang. Namanya negosiasi, namanya berkomunikasi itu belum ada keputusan. Survei menunjukkan JK tingkat keterpilihannya rendah, sementara Wiranto terbukti gagal pada Pilpres 2004 lalu. Sehingga menurut pengamat politik Arbisanit, kalaupun JK dan Wiranto jadi diajukan sebagai pasangan capres bertarung melawan SBY, pasangan ini tidak akan mampu berbuat banyak. Yusuf Kala itu udah dijual kemana-mana, gak laku-laku. Nah, Wiranto juga dulu sejak 2004 udah dijual juga belum laku. Sekarang juga nggak laku, Pak. Kantenya lebih kecil malah dari dari Prabowo. Sejak diajukan sebagai calon presiden dalam Rapimnas Partai Golkar, Yusuf Kala bergerak cepat bertemu dengan sejumlah petinggi partai. Namun meski hasil quick count menunjukkan Golkar berada di posisi 2 pemilu legislatif dengan raihan lebih 14% suara, sepertinya tidak mudah bagi Golkar mencari kawan berkoalisi. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta.